Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Lagi disunat hari ini. Iya, lagi di Sumenep, alhamdulillah. Dan mendingan kita akan ngobrol terkait dengan kedatangan jamaah haji di beberapa hari yang lalu ya. Alhamdulillah Kabupaten Sumenep ini sudah kedatangan beberapa jemaah haji, walaupun ada beberapa di antaranya di kabupaten lain juga yang punya di kabupaten lain ini masih menunggu untuk datangnya para jemaah haji. Dan alhamdulillah kalau di Kabupaten Sumeneb ini Ustadz ya, semuanya pulang dengan sehat dan selamat, insya Allah, tanpa kekurangan satu apapun. Dan ini euforia yang dirasakan bagi para keluarga, kerabat, ini luar biasa banget gitu. Tapi kalau di Kabupaten Sumeneb ada istilahnya agilde, jadi eh, diselamatin sampai 40 hari sebelum kedatangan itu di beberapa daerah. Nah, seperti apa Ustadz kalau Islam melihat ini, bagaimana kita menyambut kedatangan jemaah? Mungkin menjadi muka ini sebagai pemimpin pada hari ini. Silakan Ustadz. Oke, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan jamaah haji kita Kabupaten Sumeneb. Kita bersyukur pada Allah, mereka sudah pulang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sudah berbahagia, sudah melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pencerahan, kebaikan, keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang isi dari kitab Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas tentang agenda kegiatan di bulan Muharram itu. Beliau menyebut tentang satu bab mengenai kedatangan jamaah haji. Beliau memulai di kitabnya itu satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummu." Siapa yang berhaji ke Baitullah lalu dia kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang dalam keadaan dosa-dosanya itu sudah terhapus sama seperti ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Memang kata beliau bahwa rukun Islam itu, yang 5 itu semuanya bisa menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jadi mulai dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa kemudian menghapus banyak dosa dan kesalahan. Dari satu riwayat itu disebutkan ada orang yang nanti diperlihatkan dosa-dosanya dan dia sudah banyak sekali berjajar dosa-dosanya dengan kartu-kartu yang ada itu sampai sejauh mata memandang. Lalu kemudian dihadirkan satu kartu kecil itu, lalu kemudian ternyata bisa mengalahkan yang banyak tadi itu, dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam hadis juga disebutkan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Lalu juga sholat itu dalam hadis disebutkan salawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa dan kesalahan ya. Dari Jumat ke Jumat, lalu kemudian puasa Ramadan ke puasa Ramadan, itu juga menghapus dosa. Zakat, sedekah juga begitu. Bisa memadamkan
kesalahan dan dosa, amarah Allah ketika kita bersedekah. Dan kemudian yang terakhir itu adalah haji. Bahwa haji sudah disebutkan tadi, siapa yang pergi ke haji lalu kemudian dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata fasik, maka dia lalu kemudian melakukan ibadah haji itu dengan baik, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini yang kemudian mendasari beliau Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam kitab Lataiful Ma'arifnya menyebutkan kita sunnah untuk menyambut kedatangan jamaah haji itu. Sehingga kemudian beliau sebutkan dianjurkan ketika mereka datang kita sambut dengan mengucapkan salam, lalu kemudian kita bersalaman, lalu kita biasa ada tradisi untuk saling memeluk, ya karena kalau dari perjalanan jauh itu disunahkan untuk memeluk di samping bersalaman. Lalu kemudian kita terakhirnya itu minta doakan untuk dimohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa kita. Jadi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji itu kita suruh untuk mendoakan kita. Kita minta, bukan kita suruh. Kita minta untuk mendoakan kita agar dosa-dosa kita juga diampuni. Karena jika hajinya seseorang itu sudah mabrur, maka dosanya akan diampuni serta dosa orang yang di dia mohonkan ampun untuknya. Dan juga orang akan diberi syafaat, orang yang kemudian datang untuk memintakan syafaat kepada dia. Ada riwayat secara marfu di dalam Musnad Al-Bazzar itu, dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah, sebuah doa yang berbunyi, Allahumma ufir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji. Nah, Ahmad beriwayatkan dengan sanad dari Abu Musa al-Asy'ari itu berkata, sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji itu dapat memberi syafaat kepada 400 rumah dari kaum. Jika dia pulang dengan haji yang mabrur, sesungguhnya dia pulang dalam keadaan terampuni dosanya dan diijabahi doanya. Jadi kalau ini seolah-olah akan memberikan sebuah keberkahan kepada ya kampungnya gitu kan bahasanya. Ada 400 rumah di sini disebutkan. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Ja'far berkata, Nabi SAW apabila beliau pulang dari bepergian, beliau selalu disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Nah, Abdullah bin Ja'far itu bercerita satu ketika dia eh, diajak untuk menyambut Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Jadi ketika Rasulullah datang dari satu safar, lalu dia bercerita, saya lalu digendong oleh Rasulullah. Lalu kemudian putranya Fatimah itu juga di belakangnya. Sehingga kemudian kami bertiga itu naik kuda lalu diarak. Jadi ini menjadi sebuah reason alasan bahwa kita memang tidak apa-apa menyambut kedatangan orang-orang yang selesai dari sebuah perjalanan atau safar. Nah, dalam Musnad dan Al-Musnad itu dan hadis sahih riwayat Al-Hakim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kami tiba dari Mekah, kata Aisyah, menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian anak-anak kecil dari kaum Ansar yang biasa menyambut kedatangan keluarga, mereka lantas keluar menyambut kami. Nah, ini dalil-dalil atau reason yang dipakai untuk kemudian boleh kemudian menyambut kedatangan orang yang berasal dalam safar atau bepergian yang jauh. Apalagi ini secara spesifik disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita dari Makkah gitu. Dalam Al-Musnad juga riwayat Ibnu Umar itu dari Nabi SAW bersabda, jika kamu berjumpa dengan orang yang berhaji, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jabatlah tangannya dan mintakanlah
dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu sebelum dia memasuki rumahnya. Sebab sesungguhnya dia adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan hadis ini malah sebelum sebelum sampai di rumahnya gitu. Jadi ada keberkahan karena mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian Mu'ad bin Hakim meriwayatkan telah bercerita kepada kami Musa bin A'yan dari Hasan, jika seseorang itu berangkat haji antar mereka dan bekalilah mereka dengan doa. Doakan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan di perjalanan dinyamankan, dimudahkan gitu. Dan jika mereka telah kembali, maka sambutlah mereka dan jabatlah tangan mereka sebelum mereka kembali mungkin melakukan kesalahan atau dosa. Karena sesungguhnya ada keberkahan di tangan-tangan mereka saat kemudian mereka masih belum balik ke tempat atau rumah. Nah, mengenai durasi waktunya itu, kalau berdasarkan pada pendapat Abu Syah al-Asfahani itu, riwayat dari Lais dan Mujahid, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, diampuni dosa orang yang berhaji itu, dan dosa orang yang dia mintakan ampunan. Jadi memang kita penting untuk berziarah ke orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini, terutama sahabat, kerabat, atau orang-orang yang kita anggap saleh. Kita datang kepada mereka untuk meminta doa, memohonkan doa, agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Karena di situ disebutkan karena ada keberkahan. Ada hal-hal yang kemudian masih melekat di orang ini, keberkahannya, sehingga kita bermohon agar juga didoakan dosa kita, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan durasi waktunya disebutkan di sini sisa bulan Zulhijjah itu kalau pakai kloter pertama misalnya pulang lebih awal. Tapi kalau kloter kedua seperti sekarang ini pulangnya di bulan Muharram. Jadi sisa bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharramnya, lalu Safar juga 10 hari di awal bulan Rabiul Awal. Jadi kurang lebih hampir lebih dari 40 hari gitu ya. Artinya memang ini kan satu pendapat saja yang dinukil dari pendapat Umar bin Khattab didasarkan riwayat dari Lais bin dan Mujahid. Jadi artinya memang ada durasi waktu yang masih ada pada diri orang yang berhaji. Tentu dalam dalam konteks yang umum adalah orang-orang yang nanti disebutkan oleh beliau adalah orang-orang yang memang dia masih bisa menjaga keistiqomahan apa yang dilakukan ketika dia di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ada beberapa catatan yang beliau kemudian juga sampaikan bahwa seseorang yang mencintai sesuatu adalah menanyai orang yang baru saja pulang dari rumah yang ia cintai. Jadi ini menjadi sebutan, menjadi dalil kita kenapa kita harus ada motivasi untuk datang mengunjungi atau datang untuk berziarah kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Gambaran bahwa orang yang mencintai sesuatu itu akan menanyai orang yang datang dari yang dia cintai. Jadi kita paham betul semuanya, kita paham tentang Ka'bah, kita tahu tentang Makkah yang diberkahi, Madinah yang diberkahi. Maka orang yang mencintai itu nanya kepada orang yang sudah pernah ke sana atau lagi barusan dari sana. Itu catatan beliau. Itu tanda orang mencintai sesuatu, maka dia menanyakan sesuatu itu kepada orang yang sudah datang atau baru saja datang dari tempat itu. Itu tanda orang yang kemudian dia mencintai sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertemu sahabat itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang punya akal yang jernih. Ya. Maka cerita tentang tanah haram, cerita tentang di sana yang dia lakukan jauh lebih lebih berharga atau punya nilai daripada hanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang tidak ada gunanya.
Inilah pentingnya kemudian kita datang juga berziarah ke orang yang baru saja datang dari haji itu. Lalu kemudian akan tampak nanti ketika kita datang kepada mereka, kata beliau di kitab Lataiful Ma'arifnya itu, ada tanda-tanda gembira, ada tanda-tanda menyenangkan ketika kita datang disambut oleh orang yang sudah datang dari haji. Karena aura amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia senang sekali. Walaupun sambutan tidak harus dengan makanan yang banyak atau hal-hal yang sifatnya meluber, tapi dia senang sekali. Ada kegembiraan dari wajahnya, auranya yang kemudian tampak ketika kemudian dia dikunjungi. Karena dia itu adalah bagian dari amal yang diterima, terpancar dari dirinya. Dan juga disebutkan bahwa di kitab ini juga disebutkan bahwa berulang-ulangnya orang itu mungkin dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah Allah atau ke Mekah itu juga menjadi sebuah gambaran bahwa dia memang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum begitu. Jadi ada riwayat dari Ali bin Muwaffaq itu setelah berhaji beberapa kali lalu kemudian dia berpikir, dia bermuhasabah apakah kemudian dari sekian kali dia melaksanakan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia sempat tertidur dan dalam tidurnya dia bermimpi ada bisikan, ada suara yang mengatakan bukankah kamu senang kalau kemudian rumahmu itu didatangi orang-orang yang kamu senangi atau kamu bukankah senang untuk mengundang orang-orang yang kamu senang. Lalu dia terbangun artinya bahwa dia gembira dengan itu barangkali sebagai sebuah gambaran bahwa eh, apa yang dia lakukan sebagai tanda cinta Allah kepada dia karena berulang kali Allah Subhanahu wa taala memanggil dia. Tetapi juga di kitab ini disebutkan semacam komparasi gitu ya, perbandingan bahwa diingatkan bahwa tidak semua orang yang haji itu kemudian diterima, sama seperti tidak semua orang yang salat itu kemudian diterima atau sampai kepada Allah. Ini juga diingatkan begitu. Lalu kemudian beliau menceritakan satu riwayat dikatakan kepada Ibnu Umar dikatakan oleh Ibnu Umar berapa banyak orang yang berhaji kata kata Ibnu Umar. Lalu kemudian ketika dia mengatakan menunjukkan itu berapa banyak orang yang haji tapi sedikit yang benar-benar berhaji. Atau dia mengatakan rombongan haji itu banyak tetapi yang benar-benar berhaji itu sedikit. Nah, ini gambaran komparasi di kitab ini. Lalu diceritakan bahwa zaman dahulu ada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, lalu ketika dia pulang, di pertengahan pulang dia ke tempat asalnya, dia meninggal dunia. Lalu kemudian tentu saja ketika sudah meninggal dunia itu dikuburkan. Dan ketika dikuburkan itu singkat cerita, bahasanya alat yang dipakai untuk anu tanah itu ya, bahasanya kalau sekarang mungkin landuk, itu lupa, ketinggalan dalam dalam lahat itu ya, ketinggalan dalam kuburan. Lalu karena masih baru, akan diambil lah, digali lagi untuk diambil. Dan betapa kagetnya ternyata eh, kapak atau alat yang dipakai untuk menguruk tanah itu ternyata sudah bersatu dengan jenazah yang sudah meninggal itu. Lalu kemudian tahu seperti itu, lalu kemudian ditimbun kembali tanah. Dan ada beberapa orang yang kemudian sempat bertanya kepada keluarga jenazah yang meninggal itu atau orang yang baru saja dari haji itu, lalu ditanyakan apa kok sampai segitunya. Lalu kemudian dibilang keluarganya mengatakan memang eh,
dana atau uang yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah dari temannya yang dia tipu. Dia mengambil harta orang yang dia pakai untuk ibadah haji itu dengan cara menipu temannya. Nah, ini gambaran komparasi bahwa tidak semuanya juga diterima, gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian seperti itu. Tetapi juga baiknya dalam kitab ini di samping juga memberikan peringatan bahwa tidak semua diterima, juga ada gambaran komparasi yang juga cukup menenangkan gitu. Ketika tahu bahwa ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ada yang sungguh-sungguh, ada juga yang tidak sungguh-sungguh, atau pelaksanaan ibadah hajinya bagus, tapi ada juga yang tidak. Maka lalu kemudian dalam satu hadis qudsi itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu mereka ada di padang Arafah semuanya, di Arafah, di hari Arafah, di waktu melaksanakan wukuf itu, aku telah gabungkan orang-orang yang buruk hajinya di antara kalian kepada orang-orang baik hajinya. Jadi digabung saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sebenarnya menenangkan. Walaupun disebutkan juga di sini beberapa riwayat yang menyebutkan sedikit sekali yang sungguh-sungguh lalu kemudian menjadi tergabung karena imbas kebaikan orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji ini di waktu wukuf di Arafah itu. Nah, sampai-sampai juga ada yang menarik itu, apa yang kemudian didoakan oleh seseorang kepada Allah ketika di Arafah itu. Ya Allah, jika engkau tidak menerima hajiku, keletihanku, dan kepayahanku, maka jangan haramkan aku dari pahala atas musibah tertolaknya hajiku ini oleh. Itu kan doa luar biasa. Jadi merasa kalau memang tidak diterima ya Allah hajiku, kepayahanku, lelahku di sini, maka lalu kemudian jangan engkau harapkan aku juga dapat pahala dari musibah tertolaknya apa yang aku lakukan ini. Jadi ini sebuah harapan-harapan besar yang mestinya didoakan sebagai sebuah bagian dari komparasi perbandingan ketika kemudian betapa kita dianjurkan untuk menyambut orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini dengan baik. Karena sebagian orang lain juga berkata, ya Allah, rahmatilah aku karena rahmatmu itu dekat dengan orang-orang yang baik. Jika aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat baik, jadikan aku bagian dari dari engkau yang telah berfirman, dialah Allah, maha memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Itu dalam Quran surat Al-Ahzab 43. Lalu kemudian dilanjutkan, jika aku bukan termasuk mereka, jadikan aku bagian dari sesuatu yang kau firmankan, ya Allah, bahwa rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Jadi kita berharap rahmat Allah itu yang lebih besar dari keberkahannya. Itu kita berharap mendapatkan rahmat itu. Itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156. Jikapun aku bukan begitu dari sesuatu itu, niscaya aku adalah orang yang terkena musibah berupa tertolaknya amalan, segala jeripayah dan kepenatanku. Jika demikian jangan engkau haramkan aku dari rahmat yang engkau janjikan untuk orang-orang yang kena musibah. Jadi ini memberi penekanan yang luar biasa kepada jamaah haji untuk mendapatkan semacam harapan besar ketika bahkan pulang pun itu berdoa. Jika masih tidak diterima ya Allah, rahmatmu lebih luas. Maka tentu ini juga harus menjadi perhatian mungkin dengan kedatangan kita untuk berziarah bertamu itu mengingatkan mereka. Mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang sama sekali melupakan atau sama sekali lupa atau bercerita-cerita hal-hal yang tidak penting atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada terlalu banyak kaitannya dengan hikmah yang bisa diambil ketika melaksanakan ibadah haji. Inilah kemudian gambaran yang penting yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika kita menyambut orang-orang yang datang dari haji sebagai bagian dari keinginan kita untuk mendapatkan cerita, mendapatkan hikmah, dan terutama kemudian juga didoakan agar dosa-dosa kita diampuni karena dalam hadis Nabi tadi
Ada doa yang sudah diajarkan riwayat dari Abu Hurairah itu bahwa ampunilah dosa-dosa orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan dosa orang yang dimohonkan untuk diampuni dosanya oleh orang yang sudah berhaji. Ini bagian dari penyambutan karena mereka telah melaksanakan satu perjalanan panjang, termasuk diantaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Perjalanan bukan haji pun dia dia melakukan safar yang agak waktunya durasinya mungkin Panjang. 1 pekan itu bagus, apalagi kemudian ibadah haji. Itu barangkali sebagai pengantar. Oke, baik pendengar, saya undang Anda. Silakan di 665319, 662317 kode area 0328 atau 08113341. Itu makanya kenapa kalau kita ini datang ke ini yang baru saja berhaji, kalau kata orang zaman dulu, doanya ini lebih diijabah karena katanya malaikatnya masih ada di sekitar sampai 40 hari katanya gitu. Buat ini yang semacam apa ya, yang ditanamkan kenapa kita harus menyegerakan gitu. Kalau ada kerabat saudara yang datang dari haji, kita datang dan minta doa. Ternyata memang kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa ini kalau memang hajinya Allah terima, itu insya Allah yang didoakan pun itu diampuni dosanya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar. Dan saya rasa kalau orang Sumeneb itu punya banyak kerabat ya Ustaz ya. Dan eh, yang baru saja berhaji, monggo segera didatangi, segera dia pun untuk silaturahmi. Oke. Kemudian Ustaz, apa sering sering kali ya Ustaz ya, eh, melihat beberapa kerabat yang datang pada saat ibadah haji itu mukanya biasanya macam-macam. Ada yang cenderung, ada yang kecapean atau yang macam-macam kadang gitu. Ah, kalau berbicara mengenai tanda-tanda hajinya mabrur itu seperti apa Ustaz? Apakah dijelaskan juga dalam Islam? Ya, jadi tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang dari haji itu diasumsikan mabrur, artinya Oke. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta doa, dimohonkan doa agar juga dosa-dosa kita diampuni karena orang yang haji ini sudah terbebas dari dosa, maka lalu kemudian supaya kita juga kena imbasnya, Mm-mm. berkahnya, kita dimintakan untuk diampuni dosanya. Dan tentu memang secara spesifik Rasulullah SAW berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW itu disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mabrur itu hajinya adalah it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Jadi disebutkan bahwa dia suka memberi makan atau dia suka menjadi orang yang dermawan, lalu kemudian dia kata-katanya baik. Jadi setiap ucapan yang dia katakan itu thayyib, jadi bagus. Jadi dia berbicaranya santun, dia kata-kata isi kata-katanya adalah baik, dan dia juga semakin dermawan. Dan di dalam banyak kitab itu disebutkan secara umum bahwa tanda-tanda mabrur itu dia semakin ada kebaikan, ada semacam peningkatan antara dia belum haji dengan sesudah haji itu rata-rata ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya itu semakin baik. Dan itu memang tanda-tanda umum ya. Tanda-tanda umum itu artinya setiap amalan apapun yang dilakukan lalu ditandai dengan kebaikan berikutnya, maka itu adalah mabrur atau diterima. Salat seseorang itu diterima ketika dia kemudian dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Amal apapun itu dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan apapun. Sama juga dengan haji. Para ulama juga menyebutkan bahwa tandanya dia semakin baik atau ada perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan ketika dia belum ke haji atau belum melaksanakan ibadah haji. Jadi tampak dari ibadahnya, tampak dari akhlaknya, tampak dari muamalahnya dalam kehidupan keseharian dengan interaksi dengan masyarakat,
itu semakin baik. Itu berarti mabrur. Nah, tadi sudah spesifik saya sebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang mabrur ini tandanya adalah dia semakin dermawan, lalu kemudian dia semakin santun, semakin baik kalau berbicara kontennya. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis tentang ciri atau tanda hajinya mabrur. Jadi itu kita berharap seperti itu. Sehingga nanti keberkahan spiritual enlightenment itu, keberkahan dari manasik yang sudah dilakukan itu bisa dirasakan oleh keluarganya, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia bisa memberikan sebuah pencerahan yang luar biasa. Sama sebenarnya dengan pemberian gelar haji oleh kolonialis Belanda itu kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Mereka kan memberi gelar itu dalam rangka untuk melihat perkembangannya, karena orang-orang yang sudah dari haji itu pasti ada ilmu yang dia terima, lalu kemudian dia pasti menjadi orang yang pintar, dan itu bisa mengajak untuk memberontak kepada pemerintahan Belanda, sehingga kemudian diberilah gelar haji untuk memberi tanda, oh ini orang ini sudah ke Mekah. Jadi mereka di mata-matai itu, dihati-hatiin, karena pasti akan memberikan sesuatu yang berbahaya buat masyarakat Indonesia yang waktu itu dianggap belum pinter atau masih banyak yang dalam kebodohan dan kemiskinan, sehingga nanti yang bisa menggerakkan untuk melawan Belanda itu adalah orang-orang yang sudah dari haji, orang yang dari Mekah, sehingga kemudian diberi gelar haji itu. Jadi sama juga sebenarnya kalau dulu konteksnya seperti itu, maka gelar haji yang diberikan pada orang ini walaupun menjadi kontroversi, ya, tetapi setidaknya secara administratif saya sampaikan biar tidak haji lagi, kasihan yang antri gitu kan. Jadi kalau sudah punya gelar haji, ambul lu gitu kan, pasti banyak yang antri gitu kan. Tapi kalau tidak dikasih gelar haji, jangan-jangan aku belum gitu daftar lagi. Gitu. Haji juga untuk gelar untuk mengingatkan saja, mengingatkan artinya betapa dia ketika sudah melaksanakan ibadah haji itu, yang dalam kitab Lataiful Ma'arif ini disebutkan tentang Hajar Aswad ya. Mereka sudah berbaiat. Jadi itu gambarannya, kata Ibnu Rajab itu, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah mencium Hajar Aswad atau kemudian dia lambaikan tangannya ketika tidak bisa menyentuh Hajar Aswad itu sebagai bentuk baiat. Maka jangan berbohong dengan baiat kepada Allah dan Rasulnya itu. Seolah-olah itu simbol saya sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti setelah pulang dari Makkah ini tidak lagi mau melakukan dosa dan kesalahan. Jadi itu harus ditepati. Sehingga kemudian sejarah Hajar Aswad ini juga banyak berpendapat tentang hitamnya, tentang ini adalah sebagai simbol tangan kanannya Allah, sebagai batu yang diturunkan dari surga yang bisa menyedot banyak dosa dan kesalahan sehingga menjadi hitam semua, sehingga kemudian nanti diampuni dosanya. Maka jangan berkhianat dengan baiat yang sudah kita lakukan ketika di Mekah itu, sebagai simbol bahwa kita sudah betul-betul akan menjadi orang yang baru, artinya tidak lagi melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita ke Mekah itu. Itulah rahasianya kenapa kita juga perlu menyambut orang-orang yang memang betul-betul bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah haji. Waktu kita sangat terbatas sekali, mohon maaf Ustaz Ahmad Hidayat. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya, ini mengingatkan kita semua. Semoga Allah menghendaki kita untuk menjadi tamu Allah di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Dan jangan lupa untuk datang dan mengunjungi kerabat yang baru saja datang haji. Dan semoga semua jamaah haji dari Kabupaten Sumeneb mendapatkan gelar haji mabrur, insya Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.